Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi Studi Kasus pada CV Wasile Jaya Abadi. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan lanjutan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Di sini ada Kayla Alin, Alvera Safitri, Dagesti, Given Rizky Pratama, dan Fitri Aulia. Kita masuk ke latar belakang. Pajak merupakan instrumen utama pembiayaan pembangunan negara guna mewujudkan kemandirian ekonomi. Sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam kontribusi penerimaan negara tersebut melalui pembangunan sarana dan prasarana. Mengingat kompleksitas aturan pajak di bidang ini, diperlukan analisis mendalam untuk memastikan perhitungan pajak telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini mengambil studi kasus pada CV Wasile Jaya Abadi guna mengevaluasi penerapan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan PPH badan perusahaan agar tercipta kepatuhan perpajakan yang akurat. Selanjutnya ada identitas wajib pajak. CV Wasile Jaya Abadi merupakan wajib pajak badan yang bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi dengan domisili usaha di Kabupaten Halmahera Timur. Sebagai entitas yang taat pajak, perusahaan memiliki legalitas berupa sertifikat badan usaha SBU dengan kualifikasi kecil K1. Kepemilikan SBU ini menjadi dasar hukum utama sesuai PP nomor 51 tahun 2008 pasal 3 yang menetapkan bahwa perusahaan berhak dikenakan tarif PPh final sebesar 2%. Status kualifikasi tersebut menentukan seluruh mekanisme perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan perusahaan dari setiap proyek yang diinginkan. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Berdasarkan laporan laba rugi periode tahun 2024, CV Wasile Jaya Abadi mencatatkan peredaran usaha bruto sebesar Rp626.003.100 yang bersumber sepenuhnya dari jasa konstruksi. Dalam mekanisme PPh final pasal 4 ayat 2, nominal tersebut ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP tanpa dikurangi biaya usaha. Seluruh data pendapatan ini telah dilaporkan secara konsisten dalam SPT tahunan PPh Badan, sehingga pengenaan tarif, perhitungan, dan pemotongan pajak perusahaan terbukti telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada laporan neraca. Selain pendapatan, posisi keuangan perusahaan per 31 Desember tahun 2024 menunjukkan total aset dan modal sebesar Rp101.637.22 yang mencerminkan akumulasi laba tahun berjalan. Keabsahan tarif pajak 2% ini didukung penuh oleh kepemilikan SBU kualifikasi kecil K1 yang masih berlaku. Kelengkapan administrasi ini ditambah dengan pengarsipan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dari pihak 3 yang menjadi dasar utama dalam penyusunan SPT tahunan yang akurat dan berstatus nihil. Selanjutnya, perhitungan data pajak penghasilan badan. Perhitungan pajak penghasilan atau PPh Badan CV Wasile Jaya Abadi dilakukan dengan menetapkan total peredaran usaha bruto sebesar Rp626.003.100 sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Mengingat perusahaan memiliki sertifikat badan usaha atau SBU dengan kualifikasi usaha kecil, maka tarif pajak yang diterapkan adalah sebesar 2%, sesuai dengan ketentuan PP nomor 51 tahun 2008. Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, diperoleh nilai PPh terutang sebesar Rp12.520.062. Seluruh jumlah pajak ini telah dipotong oleh pihak 3 pada setiap termin pembayaran proyek, sehingga kewajiban perpajakan perusahaan untuk tahun pajak 2024 telah terpenuhi sepenuhnya dengan status laporan nihil pada SPT tahunan. Nah, selanjutnya di sini ada pengisian SPT 1771. Karena di sini kita menggunakan studi kasus CV Wasile Jaya Abadi yang berarti merupakan pajak penghasilan badan, maka kita menggunakan SPT 1771. Di halaman utama SPT induk ini berfungsi sebagai rekapitulasi menyeluruh yang membuat identitas entitas yang berisikan NPWP, nama, alamat, serta ringkasan perhitungan fiskal tahun berjalan. Nah, seluruh data yang tersaji mulai dari penghasilan neto hingga status akhir pajak merupakan hasil integrasi data dari lampiran-lampiran pendukung yang ada. Berdasarkan pengisian ini dapat dikonfirmasi bahwa CV Wasile Jaya Abadi telah tersusun secara sistematis, akurat, dan valid yang pada akhirnya menghasilkan status pelaporan yang nihil. Nah, selanjutnya di sini pada SPT induk lanjutan wajib pajak mengisi informasi tambahan yang berkaitan dengan perhitungan pajak, seperti rincian kompensasi kerugian fiskal, perhitungan pajak terutang lebih lanjut, serta data pendukung lainnya yang belum tercantum pada halaman induk utama yang tadi. Nah, halaman ini berfungsi untuk melengkapi SPT induk agar perhitungan pajak badan dapat ditampilkan secara utuh dan jelas.
Bisa dilihat di sini kalau CV Wasila Jaya Abadi terdapat PPh final sebesar Rp12.520.062. Nah, selanjutnya pada lampiran ini, lampiran 1 berfungsi sebagai jembatan untuk mengkonversi laba komersial menjadi laba fiskal. Proses ini dilakukan melalui koreksi fiskal positif terhadap biaya yang tidak dapat dikurangi, serta koreksi fiskal negatif terhadap penghasilan bukan objek pajak. Hasil akhir dari proses rekonsiliasi ini adalah penghasilan neto fiskal, yang menjadi landasan akurat dalam perhitungan penghasilan kena pajak sesuai standar regulasi yang berlaku. Nah, bisa dilihat di sini bahwa CV Wasila Jaya Abadi memiliki peredaran usaha sebesar Rp626.3100. Lalu ada harga pokok penjualan atau HPP-nya sebesar Rp546.166.678. Lalu ada biaya usaha lainnya sebesar Rp28.200.000. Lalu ada penghasilan neto dari usaha yang sebesar Rp51.636.422. Nah, di sini berarti penghasilan neto komersial luar negerinya sebesar Rp51.634.422, yang berarti jumlah penghitungan neto komersialnya sebesar Rp51.634.422. Berarti total yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak sebesar Rp51.636.422. Oke, slide selanjutnya ada lampiran 2. Setelah penghasilan neto fiskal diperoleh dari lampiran 1, wajib pajak melanjutkan pengisian ke lampiran 2. Lampiran ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan yang terutang. Pada bagian ini, penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal apabila perusahaan memiliki sisa kerugian dari tahun pajak sebelumnya. Hasil pengurangan tersebut menghasilkan penghasilan kena pajak. Selanjutnya, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku untuk memperoleh jumlah PPh terutang dalam 1 tahun pajak. Hasil perhitungan pada lampiran 2 ini kemudian dipindahkan ke SPT Induk sebagai bagian dari ringkasan pajak. Oke, berikutnya di sini ada lampiran 3. Wajib pajak mengisi lampiran 3 yang berfungsi untuk mencatat kredit pajak. Lampiran ini memuat pajak-pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan, seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan angsuran PPh pasal 25. Jumlah kredit pajak yang diisi pada lampiran ini akan digunakan untuk mengurangi PPh terutang yang telah dihitung pada lampiran 2. Data dari lampiran 3 selanjutnya dirangkum pada SPT Induk untuk menentukan status akhir pajak. Oke, yang selanjutnya di sini ada lampiran 4. Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan final, serta penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, karena pajaknya telah bersifat final. Meskipun demikian, penghasilan tersebut tetap harus dilaporkan dalam SPT sebagai bentuk transparansi dan kelengkapan pelaporan pajak badan. Selanjutnya untuk pengisian SPT 1771, lampiran 5 berfungsi untuk mencatat informasi penyertaan modal pada perusahaan lain serta detail hubungan istimewa yang mencakup nama entitas, presentase kepemilikan, dan nilai investasi. Pengisian lampiran ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada otoritas pajak guna membantu kewajaran transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transfer pricing. Hal ini memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi dan transaksi afiliasi perusahaan tetap sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Untuk lampiran 6 berfungsi sebagai basis data pendukung yang memuat struktur kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dalam 1 tahun pajak. Lampiran ini mendokumentasikan rincian nama, NPWP, jabatan, serta presentase kepemilikan bagi seluruh pemegang saham, pengurus, dan komisaris. Transparansi data dalam lampiran ini sangat penting bagi otoritas pajak untuk memverifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas bisnis serta memastikan kejelasan distribusi dividen atau penghasilan terkait lainnya. Kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya, CV Wasila Jaya Abadi telah memenuhi kepatuhan perpajakan tahun 2024 secara akurat melalui penerapan tarif PPh final 2% sesuai kualifikasi SBU kecil K1. Sinkronisasi antara laporan keuangan komersial dengan seluruh lampiran SPT tahunan membuktikan ketertiban administrasi perusahaan yang divalidasi dengan status pelaporan nihil. Untuk saran pengembangannya yaitu yang pertama, untuk manajemen legalitas, melakukan pemantauan ketat masa berlaku SBU untuk menghindari kenaikan tarif pajak menjadi 4%. Yang kedua, pembaruan regulasi, yaitu mulai mengacu pada PP nomor 9 tahun 2002
2 untuk penyesuaian tarif terbaru dalam perencanaan pajak masa depan. Yang ketiga yaitu tertib dokumentasi, mempertahankan pengarsipan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 sebagai proteksi terhadap risiko sanksi administrasi. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi berkala, yaitu tetap melakukan rekonsiliasi fiskal secara konsisten untuk menjaga transparansi biaya meskipun menggunakan skema pajak final. Sekian yang bisa kami jelaskan, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.